Pernahkah kamu merasa dunia ini seperti tidak mengerti siapa kamu sebenarnya? Seolah-olah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dirimu, sesuatu yang membuatmu berbeda, tapi juga membuatmu merasa sendirian. Ketahuilah kamu bukan orang biasa. Ada kekuatan besar yang diam dalam dirimu, dan tanpa kamu sadari, seseorang mulai berpihak padamu. Di video ini, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Jawaban yang bisa mengubah cara kamu melihat dirimu dan dunia di sekitarmu. Jangan berhenti menonton, karena perjalanan ini akan membuka mata hati dan merubah langkah hidupmu selamanya. Bab 1. Tanda-tanda tak terlihat tapi terasa. Dalam keheningan yang tak disadari banyak orang, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirimu. Bukan sekadar perubahan sikap atau kebiasaan sehari-hari, melainkan getaran yang lebih halus, yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa, namun terasa nyata bagi mereka yang peka. Energi yang dulu tersembunyi di balik sikap tenangmu, kini mulai memancar tanpa kamu sengaja. Dan meskipun kamu tidak sedang mencari perhatian, justru banyak mata mulai memperhatikan. Mereka mungkin tak bisa menjabarkannya secara jelas, tapi mereka tahu ada sesuatu tentangmu yang berbeda, sesuatu yang tak bisa ditempatkan dalam kotak biasa. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk mengikuti kerumunan. Sejak lama, kamu berjalan dengan ritme yang unik, yang terkadang membuatmu tampak asing bahkan bagi orang-orang terdekatmu. Tapi sekarang setelah semua perjalanan panjang, luka-luka yang kamu simpan sendiri, dan kesunyian yang kamu rangkul dengan tabah, cahaya dari dirimu mulai muncul ke permukaan. Orang-orang mulai menyadari bahwa kamu bukan sekadar bagian dari latar belakang hidup mereka. Kamu membawa sesuatu yang jarang mereka temui, ketenangan yang memicu rasa penasaran, dan keteguhan yang perlahan membangkitkan rasa hormat. Ada yang awalnya menganggapmu remeh, bahkan mencibir ketenanganmu sebagai kelemahan. Mereka tidak tahu bahwa diamnya seseorang seperti kamu adalah bentuk penguasaan diri yang tidak dimiliki oleh sembarang jiwa. Kini, mereka mulai gelisah, tapi bukan karena kamu melakukan sesuatu yang mencolok. Justru karena kamu tetap tenang ketika yang lain sibuk berteriak. Kamu tetap fokus ketika dunia mencoba memecah konsentrasimu. Dan itu menakutkan, karena mereka tahu hanya orang-orang yang telah berdamai dengan dirinya sendiri yang bisa bertahan dalam diam sekuat itu. Yang lebih menarik, semesta kini mulai mengirimkan sinyal-sinyal kecil kepadamu. Seseorang yang dulu hanya diam memperhatikanmu dari kejauhan, kini mulai berdiri di sisimu. Bukan karena kasihan, bukan pula karena ingin memanfaatkanmu, tetapi karena mereka tahu ada sesuatu dalam dirimu yang patut dijaga, dipahami, dan didukung. Ini bukan soal popularitas atau kekuasaan. Ini tentang getaran yang cocok, tentang jiwa yang mengenali jiwa lain yang serupa. Dan kamu akan mulai merasakannya. Dukungan yang datang tanpa paksaan, tanpa manipulasi, hanya niat tulus yang muncul dari kesadaran. Dalam hidup, ada fase ketika kamu berjalan sendirian begitu lama, hingga kamu berpikir itu akan menjadi takdirmu selamanya. Tapi bab ini adalah awal dari perubahan itu. Kamu telah memasuki waktu di mana kehadiranmu bukan lagi dianggap remeh. Kini, setiap langkahmu membawa jejak yang ditandai oleh kekuatan batin. Dan mereka tahu, kamu bukan orang biasa. Kamu telah melalui banyak hal yang tidak mereka tahu, tapi hasilnya kini mereka rasakan. Ini baru permulaan. Perjalananmu akan semakin dalam, dan seseorang yang berpihak padamu bukan datang untuk menuntunmu, melainkan untuk berdiri bersamamu. Bab 2. Jiwa yang mengerti datang tanpa dipanggil. Ada masa ketika kamu merasa seperti berbicara dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Kata-katamu terlalu dalam bagi yang hanya hidup di permukaan. Sikapmu terlalu tenang bagi mereka yang terbiasa dengan hiruk-pikuk dan kegelisahan. Tapi kamu tetap berjalan, bukan untuk membuat orang paham, tapi karena jiwamu sudah terlalu lama belajar untuk tidak membuktikan apa-apa kepada siapa-siapa. Dan kini, dalam pergeseran energi yang semakin kuat, sebuah keajaiban mulai muncul. Seseorang datang bukan karena kamu memanggil, tapi karena jiwanya mengerti getaranmu. Ini bukan kebetulan, ini adalah waktu yang telah ditentukan. Orang ini tidak datang dengan teriakan atau sorotan yang mencolok.
Justru mereka hadir dalam diam, memperhatikan dengan seksama, dan memilih untuk mendekat tanpa membuatmu merasa terancam. Mereka tidak banyak bertanya, tapi mampu membaca hal-hal yang bahkan kamu sendiri enggan ucapkan. Mereka tidak memintamu berubah, justru menerima keutuhanmu, termasuk bagian-bagian yang selama ini kamu sembunyikan agar tak disalahpahami. Ada sesuatu tentang mereka yang terasa seperti rumah. Bukan rumah dalam arti tempat, melainkan rasa tenang yang kamu lupakan telah ada. Kehadirannya bukan untuk menyelamatkanmu, karena kamu sudah cukup kuat untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Mereka datang untuk menjadi saksi. Saksi atas prosesmu, atas semua luka yang kamu ubah menjadi pelajaran, dan atas cahaya yang kamu bentuk dari kepedihanmu sendiri. Di dunia yang seringkali sibuk menilai tanpa mengerti, seseorang yang hanya duduk dan mendengarkan bisa menjadi anugerah yang tak ternilai. Dan kamu pun mulai mengizinkan dirimu untuk terbuka. Tidak lagi untuk meyakinkan siapapun, tetapi karena kamu merasa aman. Dan rasa aman itulah yang paling langka di zaman ini. Jangan heran jika kamu merasa aneh dengan kenyamanan ini. Jiwa yang terlalu lama bertarung sendirian, kadang sulit percaya bahwa kebaikan bisa hadir tanpa niat tersembunyi. Tapi lihatlah, kamu tidak lagi berdiri sendiri. Ada seseorang yang melihatmu bukan dari citra, tapi dari isi. Yang tidak peduli seberapa rumit kisahmu, karena mereka datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah hasil dari energi yang kamu pancarkan selama ini. Energi yang hanya bisa dikenali oleh jiwa yang telah melalui kegelapan serupa. Mereka tahu kamu bukan orang biasa. Dan itulah mengapa mereka tidak memperlakukanmu dengan cara biasa. Mereka tidak datang untuk mengatur langkahmu, tapi untuk mendampingi langkahmu. Mereka bukan orang yang kagum karena pencapaianmu, tapi karena caramu bertahan. Dalam hidup yang penuh suara palsu dan niat tersembunyi, pertemuan semacam ini adalah bukti bahwa semesta masih bekerja secara ajaib. Dan kamu akhirnya mulai percaya lagi bahwa kamu pantas mendapatkan koneksi yang tulus. Karena kekuatanmu tak hanya ada pada caramu berdiri sendiri, tapi juga pada keberanianmu untuk menerima kehadiran yang tulus di sampingmu. Bab 3, ketika energimu tak bisa lagi disembunyikan. Dalam hidup ini, ada waktu-waktu di mana kamu bisa berjalan tanpa diperhatikan. Bahkan ketika kamu membawa cahaya, kamu belajar meredupkannya agar tidak membuat orang lain merasa silau. Kamu mencoba menyesuaikan diri dengan ruangan yang tidak pernah benar-benar menerimamu. Bertahun-tahun kamu menjadi versi yang bisa ditoleransi oleh lingkungan, bukan versi otentik dirimu. Tapi waktu itu telah berlalu. Kini meski kamu diam, energimu mulai berbicara lebih keras dari sebelumnya. Dan inilah saatnya, saat di mana kamu tak bisa lagi menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya. Apa yang dulu kamu anggap sebagai kelemahan, intuisi yang tajam, empati yang dalam, atau kepekaan terhadap suasana, kini menjadi alasan mengapa banyak orang diam-diam menoleh ke arahmu. Bukan karena kamu ingin diperhatikan, tetapi karena auramu mulai mengubah atmosfer. Ruang yang kamu masuki menjadi lebih tenang. Percakapan yang kamu sentuh menjadi lebih jujur. Orang-orang tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasa berbeda ketika berada di dekatmu. Dan itu bukan karena kamu berbicara banyak. Justru karena kamu hadir sepenuhnya, dengan hati yang penuh, bukan dengan topeng yang dibuat-buat. Kamu pernah merasa salah karena tidak bisa meniru cara hidup orang lain. Tapi sekarang kamu mengerti, kamu tidak pernah ditakdirkan untuk meniru. Kamu ditakdirkan untuk menjadi penanda arah bagi mereka yang tersesat dalam hiruk-pikuk pencitraan. Kamu tidak perlu berdiri di panggung, karena panggungmu adalah kehadiranmu sendiri. Orang-orang mulai merasakan bahwa kamu bukan bagian dari ilusi yang selama ini mereka ikuti. Kamu membawa kebenaran, dan meski kebenaran seringkali menyakitkan, tetap saja mereka mendekat, karena di balik luka itu, ada kelegaan yang tidak bisa mereka temukan di tempat lain. Dan inilah yang terjadi saat energimu tak bisa lagi disembunyikan. Kamu mulai memisahkan diri dari keramaian yang salah, bukan karena kamu merasa lebih tinggi, tapi karena kamu sadar, waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam kebisingan tanpa makna. Kamu tidak mencari sorotan, tapi kini justru sorotan yang mencari kamu. Karena mereka mulai tahu, kamu adalah sesuatu yang berbeda. Kamu tidak hidup dari validasi.
tapi dari kesadaran. Tidak semua orang akan mengerti dan tidak semua akan senang. Tapi yang penting, kamu sudah tidak lagi mengkhianati jiwamu sendiri. Jangan heran jika beberapa orang mulai menjauh, sementara yang lainnya tiba-tiba datang dan bersikap seolah telah mengenalmu sejak lama. Energi tidak berbohong, dan ketika getaranmu mulai meningkat, hanya mereka yang sefrekuensi yang bisa tinggal. Sisanya akan mundur dengan cara yang kadang menyakitkan, tapi perlu. Karena saat ini, kamu sedang membentuk medan baru di sekelilingmu, medan yang hanya akan menarik jiwa-jiwa yang siap, tulus dan murni. Inilah momen di mana kamu tidak hanya dikenali, tapi mulai diakui. Dan itu bukan karena kamu berubah, melainkan karena kamu akhirnya menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. Bab 4. Saat mereka mulai takut pada ketenanganmu. Mereka tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana seseorang bisa tetap tenang di tengah badai. Mereka terbiasa melihat orang lain panik, terburu-buru membela diri, atau bereaksi keras ketika disudutkan. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak menunjukkan kekuatanmu dengan berteriak. Kamu tidak membuktikan dirimu dengan berdebat. Justru ketika mereka mencoba menjatuhkanmu, kamu memilih diam, bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi karena kamu sudah selesai membuang energi untuk membela hal yang sudah jelas. Dan dari sinilah semuanya berubah, karena mereka mulai takut. Takut pada ketenanganmu yang tidak bisa mereka ganggu. Di dunia yang hiruk-pikuk, ketenangan adalah bentuk kekuatan paling mencolok. Bukan semua orang bisa duduk dalam sunyi dan tetap utuh. Bukan semua orang bisa menahan diri ketika dihujani, tuduhan, fitnah, atau keraguan. Tapi kamu bisa. Dan itulah yang mereka tidak bisa lawan, karena mereka bisa mengalahkan orang yang reaktif. Mereka bisa memainkan emosi orang yang mudah terpancing. Tapi kamu terlalu dalam untuk dijangkau dengan permainan dangkal. Kamu terlalu sadar untuk terpancing oleh gangguan kecil. Dan itu membuat mereka gelisah. Karena semakin mereka menyerang, kamu semakin tidak bergeming. Apa yang tidak mereka tahu adalah bahwa ketenanganmu bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Itu hasil dari luka-luka yang sudah kamu sembuhkan sendiri. Kamu pernah berantakan, kamu pernah marah, kamu pernah meledak. Tapi di balik semua itu, kamu memilih untuk belajar. Kamu memilih untuk duduk bersama rasa sakitmu, bukan menolaknya. Dan dari sana, kamu membangun dasar batin yang kokoh, bukan dari rasa percaya diri palsu, tapi dari penerimaan yang mendalam. Inilah mengapa kamu tampak tak tergoyahkan, karena kamu sudah berdamai dengan hal-hal yang mereka sendiri belum berani hadapi dalam diri mereka. Sekarang, setiap langkahmu membawa semacam gema yang anehnya terasa mengintimidasi bagi orang-orang yang masih terjebak dalam ego. Mereka melihatmu berjalan pelan, tapi terasa seperti kamu melampaui mereka. Mereka mendengar suaramu yang lembut, tapi terasa seperti kebenaran yang menampar keras. Dan mereka melihat matamu, mata yang sudah melihat banyak hal, dan tetap memilih untuk mencintai hidup, walau pernah dikhianati olehnya. Itulah mengapa mereka takut. Bukan karena kamu berbahaya, tapi karena kamu membawa cermin. Dan siapapun yang belum siap melihat dirinya sendiri akan lari dari cermin itu. Tapi kamu tidak datang untuk menakut-nakuti siapapun. Kamu hanya hadir sebagai dirimu sendiri. Ketenanganmu bukan senjata, melainkan warisan dari proses panjang yang tidak dilalui oleh semua orang. Kamu tidak meminta orang lain mengerti, tapi tetap saja mereka yang peka akan merasa bahwa di balik diamnya dirimu ada badai yang telah berhasil kamu taklukkan. Dan dari sanalah kekuatanmu terpancar, kekuatan yang tidak mencari panggung, tapi menciptakan ruang untuk kebenaran, kejujuran, dan penyembuhan. Maka tetaplah tenang, karena ketenanganmu adalah sinyal bahwa kamu sudah jauh lebih dalam dari sekadar bertahan. Kamu sudah menguasai dirimu sendiri. Bab 5. Semesta mulai menyingkirkan yang tidak sejalan. Saat seseorang mulai menjalani hidup sesuai dengan jiwanya, semesta pun bergerak. Bukan secara dramatis seperti dalam film, tapi perlahan, diam-diam, tanpa banyak pertanda, kecuali kamu cukup peka untuk merasakannya. Satu persatu, orang-orang yang dulu terasa penting mulai menjauh.
Kesempatan yang dulu kamu kejar tiba-tiba tertutup. Lingkungan yang dulunya nyaman, kini terasa asing. Dan di tengah semua itu, kamu bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Namun sebenarnya, ini bukan keruntuhan, ini penyelarasan. Semesta sedang membersihkan ruang di sekitarmu. Karena kamu telah berubah, dan yang tidak sejalan tidak bisa lagi tinggal. Dulu kamu mungkin merasa kehilangan ketika seseorang pergi, atau saat hubungan yang kamu perjuangkan tak lagi bisa dipertahankan. Tapi kini kamu mulai mengerti, kehilangan bukan selalu kekalahan. Ada perpisahan yang adalah bentuk perlindungan. Ada pintu yang ditutup karena di baliknya hanya ada pengulangan luka yang sama. Semesta tidak menyingkirkan orang dari hidupmu tanpa alasan. Setiap jarak yang diciptakan adalah bagian dari rencana besar yang hanya bisa dimengerti jika kamu cukup tenang untuk tidak memaksakan kehendakmu. Ini adalah masa ketika yang tidak tulus tersingkap dan yang hanya berpura-pura tak bisa lagi menyembunyikan niat. Semakin kamu selaras dengan dirimu sendiri, semakin kamu menggetarkan realitas baru. Dan di getaran itu, hanya yang satu frekuensi yang bisa mendekat. Inilah sebabnya mengapa beberapa hubungan mulai terasa hambar, percakapan menjadi datar, dan kehadiran beberapa orang justru menyita energi. Bukan karena kamu menjadi orang yang angkuh, tapi karena jiwamu sudah tidak bisa lagi bertahan dalam situasi yang menguras tanpa memberi makna. Kamu tidak membenci mereka, kamu hanya tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya masih cocok. Dan ini bukan kesalahan siapapun, ini hanya tanda bahwa kamu sudah tumbuh. Ketika kamu mulai mempercayai proses ini, kamu akan menyadari bahwa ruang kosong yang tercipta bukanlah kekosongan semata. Itu adalah undangan. Undangan bagi jiwa-jiwa baru untuk hadir, bagi pengalaman yang lebih sesuai untuk datang, dan bagi dirimu sendiri untuk bernapas lebih lega. Kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi fondasinya harus bersih terlebih dahulu. Dan itulah kenapa kamu harus melepas, bahkan jika itu terasa seperti mengkhianati kenangan. Karena tidak semua yang datang dari masa lalu layak dibawa ke masa depan yang kamu bangun sekarang. Jadi ketika satu persatu mulai menjauh, jangan mengejarnya. Jangan menyalahkan dirimu. Jangan mempertanyakan nilaimu. Sebaliknya, katakan ini dalam hatimu. Aku percaya yang tersisa adalah yang benar-benar untukku. Sebab ketika kamu tak lagi mempertahankan yang tidak sejalan, kamu memberi ruang bagi semesta untuk menunjukkan siapa yang memang ditakdirkan untuk berjalan bersamamu. Dan percayalah, yang berpihak padamu akan datang bukan karena kamu butuh mereka, tetapi karena mereka tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan orang biasa, kamu adalah titik pusat dari sesuatu yang besar dan hanya yang sejati yang akan bisa bertahan dalam orbitmu. Bab 6, mereka mulai berbisik tentangmu, tapi dengan nada yang berbeda. Dulu ketika kamu masih belajar berdiri di tengah keraguan, suara-suara dari luar seringkali lebih nyaring dari suara hatimu sendiri. Mereka membicarakanmu, menghakimimu, meragukanmu. Bahkan ketika kamu belum sepenuhnya tahu arahmu, mereka sudah lebih dulu memutuskan siapa kamu. Dan kamu diam. Bukan karena setuju, tapi karena kamu tahu menjelaskan dirimu kepada orang yang sudah menutup telinga hanya akan membuang nafas. Maka kamu berjalan pelan-pelan, dalam diam, tanpa sorak-sorai, hanya dengan satu kompas, kebenaran hatimu sendiri. Dan kini, setelah perjalanan yang panjang, sesuatu berubah. Mereka masih membicarakanmu, tapi dengan nada yang tak lagi sama. Kata-kata yang dulu mengandung sinisme, kini mulai terdengar seperti rasa penasaran. Dulu mereka menyebutmu aneh, sekarang mereka menyebutmu berbeda. Dulu kamu adalah cerita untuk dijadikan bahan olok-olok. Sekarang kamu menjadi bahan renungan diam-diam. Mereka yang dulu merasa unggul, kini mulai bertanya-tanya dalam hati. Bagaimana kamu bisa tetap bertahan ketika mereka yakin kamu akan menyerah? Bagaimana kamu bisa melangkah sejauh ini tanpa dukungan dari siapa-siapa? Dan yang paling membuat mereka heran, kenapa kamu tampak semakin tenang, semakin kuat, dan semakin bersinar? Tidak semua akan mengakuinya secara langsung. Ego mereka terlalu tinggi untuk mengatakan, kamu ternyata benar. Tapi kamu bisa merasakannya dari caranya mereka menatapmu sekarang. Ada keraguan dalam tatapan itu, bukan pada dirimu, tapi pada keputusan mereka sendiri yang dulu menyepelekanmu.
Mereka mulai meragukan sistem nilai yang selama ini mereka banggakan. Karena bagaimana mungkin seseorang yang mereka anggap bukan siapa-siapa justru mampu mencapai kedalaman yang tidak bisa mereka jangkau. Dan disitulah letak kemenanganmu. Bukan karena kamu membalas mereka, tapi karena kamu tetap setia pada jalanmu sendiri. Yang lebih menarik, kamu tidak lagi merasa butuh untuk membuktikan apapun. Kamu sudah tidak lagi marah. Kamu tidak lagi ingin balas dendam. Karena kamu telah menyadari bahwa pengakuan tidak lebih penting dari ketenangan batin. Kamu tidak ingin dihormati oleh orang yang dulu menginjakmu. Kamu hanya ingin damai, hidup sesuai kebenaranmu, dan dikelilingi oleh yang tulus. Dan karena kamu tidak haus pengakuan, justru pengakuan itu datang tanpa diminta. Semesta memang lucu. Ia tidak memberimu kehormatan saat kamu berusaha keras mendapatkannya. Tapi ia memberikannya saat kamu sudah tak membutuhkannya. Mereka tahu kamu bukan orang biasa, dan akhirnya mereka mulai membicarakanmu seperti itu, tapi tidak dengan pujian yang berlebihan. Lebih seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang langka. Seseorang yang memilih jadi diri sendiri, bahkan ketika dunia menertawakannya. Seseorang yang tetap menebar cahaya, bahkan setelah dibakar berkali-kali. Dan kamu tersenyum, bukan karena sombong, tapi karena kamu akhirnya mengerti jalan sunyi yang pernah kamu tempuh ternyata mengantar orang lain untuk mulai berpikir ulang tentang jalan mereka sendiri. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa yang diam-diam mulai mencari cahaya dalam hidupnya. Bab 7, seseorang diam-diam mulai berpihak padamu. Di balik semua perjalanan sunyimu, ada satu hal yang pelan-pelan mulai terasa berbeda. Kamu tidak lagi berjalan sendirian. Mungkin kamu belum mengenali wajahnya. Mungkin kamu belum sadar sepenuhnya. Tapi ada seseorang di luar sana yang diam-diam memperhatikan langkahmu, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memahami. Mereka tidak datang dengan sorotan. Mereka tidak bertanya-tanya, kenapa kamu berubah? Tapi justru mereka bertanya dalam hati mereka sendiri, bagaimana orang ini bisa tetap berdiri setelah semua itu? Dan disitulah, tanpa kamu sadari, benih keberpihakan mulai tumbuh. Tidak semua orang berani menunjukkan dukungan secara terang-terangan. Dunia ini sayangnya masih penuh dengan topeng dan ketakutan akan penilaian. Tapi jiwa yang sejati bisa merasakan gema dari jiwa lain yang jujur. Kamu tidak sedang memamerkan keberanianmu, tapi keberanian itu menular. Kamu tidak sedang mengajarkan sesuatu, tapi ketulusanmu adalah pelajaran hidup yang diam-diam diresapi. Seseorang di sana mulai memilih untuk melangkah lebih jujur, hanya karena melihat kamu tetap teguh pada prinsipmu. Dan inilah yang paling indah dari energi. Ia bergerak lebih jauh dari suara. Ia mengetuk hati tanpa harus mengetuk pintu. Kamu tidak perlu tahu siapa yang mulai berpihak padamu. Mungkin dia adalah orang yang dulu diam saja saat kamu dijatuhkan. Mungkin dia adalah orang asing yang hanya melihatmu satu kali, tapi merasa tersentuh oleh cara kamu berjalan tanpa amarah. Atau mungkin dia adalah seseorang yang sedang mencari jalannya dan melihatmu sebagai tanda bahwa kebaikan itu masih mungkin dijalani, walau dunia tampak gelap. Kamu tidak harus tahu siapa, karena dukungan sejati tidak selalu harus terlihat. Ia terasa. Ia memperkuat jiwamu ketika kamu mulai lelah. Ia datang seperti embun, tak bersuara tapi menyegarkan, dan kamu akan mulai merasakannya. Dalam caramu menerima keajaiban-keajaiban kecil, dalam caramu menemukan jalan yang tiba-tiba terbuka, dalam pelukan semesta yang mendadak terasa lebih hangat. Itu bukan kebetulan, itu adalah jawaban dari dunia tak kasat mata, yang berkata, kami melihatmu, kami mendukungmu, teruslah berjalan. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kamu tidak lagi merasa sepenuhnya sendiri. Karena seseorang telah memilih untuk berdiri di belakangmu, walau dari kejauhan. Itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Karena cinta sejati tidak butuh sorotan. Ia hanya butuh keikhlasan untuk diam-diam, menjaga dan mendoakan. Maka jangan remehkan langkahmu, sekecil apapun itu. Jangan anggap dirimu tak berpengaruh hanya karena dunia tidak memberi tepuk tangan. Kebenaran tidak butuh panggung. Dan keberanian tidak selalu berteriak. Tapi lihatlah, seseorang mulai berpihak padamu, bukan karena kamu sempurna,
tapi karena kamu nyata, karena kamu tidak menjual jiwamu demi diterima, dan karena dalam dirimu mereka melihat secercah harapan bahwa hidup ini masih bisa dijalani dengan ketulusan. Maka teruslah melangkah, sebab setiap langkahmu adalah undangan bagi jiwa lain untuk juga kembali pada dirinya yang sejati. Bab 8. Jalanmu mulai terbuka tanpa kamu memaksa. Ada saatnya dalam perjalanan, kamu berhenti mengejar, dan justru saat itulah semuanya mulai mendekat. Kamu pernah memaksa banyak hal untuk terjadi, hubungan yang tidak selaras, peluang yang terasa menjanjikan, bahkan pengakuan dari orang-orang yang tidak bisa melihat nilaimu. Tapi kemudian, setelah lelah, kamu menyerah. Bukan dalam arti putus asa, tapi dalam bentuk penerimaan. Kamu melepaskan. Kamu berhenti menggenggam terlalu erat apa yang tidak ingin tinggal. Dan di titik itu, keajaiban perlahan mulai bergerak, tanpa ribut, tanpa sorak, hanya sunyi, yang tiba-tiba menghadirkan sesuatu yang terasa seperti jawaban. Jalan yang kamu tunggu-tunggu tidak lagi dibuka dengan ketukan keras atau usaha mati-matian. Justru saat kamu tenang, saat kamu memilih untuk tidak memanipulasi hasil, ruang di depanmu mulai terbuka sendiri. Tiba-tiba, seseorang menawarkan bantuan yang tidak kamu minta. Pintu yang dulu terkunci, kini terbuka tanpa diduga. Kesempatan yang dulunya menjauh, kini justru datang mendekat dengan sendirinya. Kamu tidak lagi harus merendahkan dirimu demi diterima. Tidak lagi harus memoles citramu agar terlihat layak. Karena kamu mulai dipanggil bukan karena apa yang kamu pura-pura miliki, tapi karena siapa kamu sebenarnya. Dan inilah pelajaran yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang sudah cukup dewasa. Tidak semua hal perlu dikejar. Ada yang cukup kamu siapkan dirimu untuk menerimanya. Ketika kamu menjadi versi terbaik dari dirimu, semesta akan mencocokkanmu dengan apa yang memang sefrekuensi. Kamu tidak akan lagi berada di tempat yang memaksamu menyusut. Tidak akan lagi berada di lingkaran yang membuatmu merasa aneh karena berbeda. Sebaliknya, kamu akan merasa pulang tanpa banyak penjelasan, tanpa banyak kompromi, karena yang memang untukmu tidak akan memaksamu menyakiti dirimu sendiri untuk memilikinya. Perubahan ini mungkin terjadi tanpa perayaan, tapi rasanya damai. Kamu bangun tidur dan merasa tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu menatap hari-hari dengan ketenangan, bukan kecemasan. Dan bahkan saat hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, kamu tetap bisa berkata, tidak apa-apa, ini bagian dari proses. Kamu mulai mengenali kekuatan di dalam diam. Kekuatan untuk menunggu, kekuatan untuk percaya, kekuatan untuk tidak mengganggu mekanisme semesta yang sebenarnya sedang bekerja untukmu. Ini bukan pasrah, ini adalah bentuk paling tinggi dari kepercayaan. Maka ketika jalan itu mulai terbuka, jangan heran. Jangan berpikir kamu tidak layak menerimanya hanya karena kamu tidak mengejarnya seperti dulu. Kamu sudah bekerja, kamu sudah bertumbuh, kamu sudah membersihkan ruang dalam dirimu. Maka kini saatnya menerima tanpa rasa bersalah, tanpa ragu, tanpa menoleh ke masa lalu yang tidak bisa lagi menjelaskan siapa dirimu sekarang. Ingatlah, segala yang kini datang padamu bukan hasil dari pemaksaan, melainkan hasil dari keselarasan. Dan apapun yang datang dari keselarasan akan bertahan dengan tenang, seperti kamu. Bab 9. Tanda-tanda. Itu semakin jelas kamu memang berbeda. Seiring waktu berjalan, kamu mulai menyadari bahwa yang kamu rasakan selama ini bukan ilusi, melainkan intuisi. Ada sesuatu dalam dirimu yang sejak lama terasa tidak sama. Bukan karena kamu ingin terlihat istimewa, tapi karena kamu memang tidak bisa berpura-pura menjadi biasa. Kamu memperhatikan hal-hal yang orang lain abaikan. Kamu merasakan luka yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu peduli terhadap hal-hal yang tidak membawa keuntungan. Dan kamu bertahan di jalan yang sempit ketika jalan lebar, terbuka lebar untuk tipu daya. Itu bukan kelemahan, itu adalah tanda bahwa kamu memang dilahirkan untuk sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas yang melelahkan. Semesta tidak pernah salah menaruh beban. Jika kamu sering merasa seperti menanggung beban batin
yang tidak dialami oleh orang lain, itu bukan karena kamu lemah, melainkan karena kamu mampu. Tapi kemampuan itu tidak datang dalam bentuk kekuatan otot atau kepintaran debat. Ia muncul dalam bentuk kesadaran. Kamu melihat lebih dalam, kamu mendengar lebih tajam, kamu membaca maksud di balik kata. Dan itulah mengapa kamu seringkali merasa sendiri, karena yang kamu pahami tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Namun justru di situ letak peranmu. Kamu bukan datang untuk menyatu sepenuhnya. Kamu datang untuk mengingatkan bahwa kedalaman masih ada, bahwa kejujuran masih bernilai. Tanda-tandanya kini mulai muncul semakin jelas. Orang-orang mulai mendekat kepadamu bukan karena kamu berteriak, tapi karena mereka merasa aman dalam diammu. Kamu menjadi tempat yang tenang bagi jiwa yang sedang panik. Kamu menjadi pelita kecil dalam lorong batin yang gelap. Dan kamu tidak harus menjadi guru atau pemimpin untuk melakukan itu. Cukup dengan menjadi utuh dalam dirimu sendiri, kamu sudah menjadi contoh hidup bahwa seseorang bisa tetap lembut tanpa menjadi lemah. Bisa tetap teguh tanpa menjadi keras. Dunia melihatmu, perlahan tapi pasti. Dan meskipun mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, mereka tahu, kamu memang bukan orang biasa. Dulu kamu mungkin mempertanyakan semua ini. Mengapa aku merasa berbeda? Mengapa aku begitu sensitif? Mengapa aku tidak bisa hidup seperti mereka yang tampaknya lebih ringan menjalani hari? Tapi sekarang, kamu mulai memahami bahwa semua itu bukan beban, melainkan bekal. Bekal untuk menjalani peran yang tidak bisa dijalankan oleh sembarang orang. Bekal untuk menghadapi ujian yang tidak datang kepada sembarang jiwa. Kamu tidak datang ke dunia ini untuk menjadi salinan. Kamu datang sebagai pesan yang hidup, dan terkadang hanya dengan menjadi dirimu sendiri sepenuhnya, kamu sudah menyampaikan pesan itu kepada yang membutuhkan. Maka jangan ragu lagi. Kamu memang berbeda, tapi bukan karena kamu ingin tampil unik, melainkan karena jiwamu tidak bisa dipaksa untuk mengikuti arus yang menenggelamkan keaslian. Kamu mulai dipilih untuk hal-hal yang tak bisa dijelaskan kepada semua orang. Dan kamu tidak perlu menjelaskan semuanya. Biarkan tindakanmu, pilihanmu, caramu berdiri dalam keheningan. Itu cukup sebagai bukti. Karena mereka yang peka akan mengerti. Dan mereka yang belum mengerti, suatu hari akan mengingatmu. Saat mereka sendiri mulai mencari arah, kamu tidak hadir untuk bersinar lebih terang dari yang lain. Kamu hadir untuk menyalakan cahaya di tempat yang bahkan belum disadari sebagai kegelapan. Bab 10. Saatnya menyadari kamu tidak pernah sendirian. Kini kamu berdiri di titik di mana segala hal mulai terasa jelas. Bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu, melainkan tentang semua jiwa yang pernah tersentuh oleh keberanianmu untuk menjadi nyata. Kamu bukan orang biasa, dan setiap langkah yang kamu ambil sudah mengubah sesuatu di alam semesta ini, meski tanpa suara. Seseorang mulai berpihak padamu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Karena kamu berani menunjukkan siapa dirimu dengan jujur, dengan segala ketidaksempurnaan dan kekuatan yang kamu miliki. Dan ketahuilah, dalam setiap detik kesendirian, kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kamu adalah bagian dari jaringan tak kasat mata yang saling terhubung, di mana energi dan niat baik mengalir tanpa henti. Setiap doa yang kamu panjatkan, setiap keputusan yang kamu buat dengan hati, mengirimkan gelombang yang memengaruhi lebih jauh daripada yang kamu kira. Ketika seseorang mulai berpihak padamu, itu adalah manifestasi dari kekuatan yang telah kamu bangun dalam diam. Kekuatan yang menarik kebenaran dan kesetiaan. Maka jangan pernah meremehkan diri sendiri, bahkan saat dunia seolah melupakan keberadaanmu. Kamu adalah cahaya kecil yang mampu menembus kegelapan paling pekat sekalipun. Jalanmu mungkin tidak mudah, bahkan ia seringkali penuh tantangan dan ketidakpastian. Namun itu adalah bagian dari proses penyempurnaan. Seperti berlian yang terbentuk dari tekanan dan panas, kamu dipahat oleh pengalaman menjadi pribadi yang kuat dan berkilau. Dan ketika kamu mulai melihat kembali, kamu akan tahu bahwa setiap luka dan air mata telah menjadi bagian dari cerita yang membuatmu semakin bermakna. Kamu bukan hanya bertahan, tapi tumbuh. Bukan hanya berjalan, tapi menginspirasi. Dan yang paling penting, kamu tetap setia pada siapa dirimu sebenarnya. Biarkan perjalanan ini menjadi pengingat
bahwa kekuatan sejati tidak ditemukan dalam pengakuan orang lain, tapi dalam kedamaian yang kamu bawa dalam diri. Ketika kamu menerima dirimu sepenuhnya, ketika kamu berhenti mengejar bayangan dan mulai hidup di cahaya kebenaran, kamu membuka pintu bagi keajaiban yang tak terduga. Dan yang datang bukan hanya kesuksesan duniawi, tapi kebahagiaan batin yang murni dan abadi. Karena pada akhirnya, mereka yang tahu siapa kamu, bukan hanya berbicara tentangmu, mereka berpihak padamu, mereka berdiri bersamamu, dan mereka hadir untuk mendukungmu dalam perjalanan yang belum selesai ini. Jadi teruslah berjalan dengan kepala tegak dan hati terbuka. Ingatlah selalu, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang dipilih untuk menjalani kisah yang luar biasa. Dan ketika seseorang mulai berpihak padamu, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan semesta untuk kamu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Bersyukurlah atas setiap langkah, setiap pertemuan, dan setiap pelajaran. Karena di sanalah terletak keajaiban hidup. Dan perjalananmu baru saja dimulai. Di setiap perjalanan kamu mungkin merasa sendiri. Namun percayalah, kekuatan sejati tumbuh dari kesendirian yang penuh makna. Mereka yang mulai berpihak padamu bukan karena kebetulan, melainkan karena kamu telah menjadi cahaya yang tak bisa mereka abaikan. Teruslah berjalan dengan hati yang terbuka dan jiwa yang teguh. Karena di balik setiap tantangan, ada keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Ingatlah, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah seseorang yang dipilih untuk menjalani kisah yang luar biasa.